seperti Islam ya. Kalau Islam itu disebut dinil Islam. Innad dina indallahil Islam, beda. Lah kenapa kita kok bisa memahami bahwa Nasrani dan Yahudi itu sebagai agama ya? Karena bisa jadi kita termakan oleh ghazwul fikri ya. Kenapa ada pemikiran yang namanya Yahudi? Karena dia bersumber dari keturunan Nabi Yakub. Namanya Yahuda, anak nomor 4 dari Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Maka seluruh anak keturunan Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Sehingga kita bisa mengatakan setiap Yahudi itu adalah Bani Israel, tetapi belum tentu Bani Israel itu Yahudi. Ya, karena Yahudi hanya bagian saja. Putranya Nabi Yakub itu ada berapa? Ada 11 apa 12? 13 malahan. 12. Ya, yang nomor terakhir 12 siapa namanya? Bunyamin. Yang nomor 11 Nabi Yusuf ya. Dan itu disebut sebagai Bani Israel. Kemudian kenapa ada yang menyebut Nasoro itu sebagai agama? Karena dinisbatkan dengan tempat lahir Nabi Isa alaihissalam ya, di kampung namanya Nasoro atau dalam bahasa Ibrani itu Nasaret. Kemudian di satu tempat namanya Bethlehem. Pernah dengar? Ya. Dalam bahasa Arabnya itu Baitul Lahm, tempat penyembelihan, atau Baitul Lahm itu rumah daging. Ya, tempat penyembelihan hewan. Nah, kampungnya namanya Nasoro. Karena kampungnya Nasoro, kemudian Nabi Isa alaihissalam dikenal dari kampung Nasoro, ya. Kemudian dikenal sebagai orang Nasrani. Tapi sebenarnya sebutan-sebutan itu tidak pernah diturunkan oleh Allah untuk menyebut bahwa sebagai agama. Agama dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW sama, agamanya Islam. Nabi Adam Islam. Ya, sebagian dari syariat yang kita lakukan sekarang ini juga ada syariatnya Nabi Adam. Dalam kitab Qisasul Anbiya karangan dari Ibnu Katsir itu sebagian menceritakan ketika Nabi Adam itu ditiupkan ruh ke dalam jasadnya yang berupa tanah kering yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh itu sampai leher ya, maka terasa geli oleh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bersin. Nabi Adam bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, dijawab oleh Allah yarhamukallah, sampai akhirnya menjadi syariat kita. Ya. Termasuk puasa Ayyamul Bid itu juga diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita sekarang. Ya. Nah, jadi Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasul. Nah, di dalam paragraf yang pertama itu ada keterangan di sini. Ya. Dinil Islam atau agama Islam itu sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan seterusnya. Ajaran Islam bersifat menyeluruh, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyah, dan seterusnya. Ini tambahan keterangan di bab 1 yang menerangkan bahwa Islam diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Kemudian poin yang kedua, di paragraf yang kedua, Islam adalah agama penyerahan diri semata-mata kepada Allah. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun
wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya. Jadi agama penyerahan diri, ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama, menyerahkan diri, wajahahu lillah, wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, kemudian dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim, kemudian mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim itu agama Hanifiyah, sama dengan tauhid. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan kemudian Allah mengambil Ibrahim itu sebagai khalila, kekasih. Maka di Mekah itu ada satu tempat namanya Ibrahim Khalil. Ya, ada satu tempat namanya Ibrahim Khalil untuk memberikan tanda bahwa di situ dulu Nabiullah Ibrahim pernah tinggal, yang merupakan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat di buku ada footnote-nya angka 2, ya. Kecil itu. Semata-mata kepada Allah. Kemudian Islam apalagi? Agama semua nabi-nabi, itu di poin yang ketiga, ya. Agama semua nabi-nabi, ini mengulang keterangan di nomor 1. Saya kira untuk menghemat waktu ini tidak usah saya jelaskan, ya. Ini poinnya banyak sekali dan waktu terbatas. Kemudian poin 4, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kenapa disebut agama yang sesuai, Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia? Karena semua ajarannya diturunkan oleh Sang Pencipta manusia. Ada pabrik bikin motor mereknya Honda, maka user guide-nya itu, ya, petunjuk pemakaiannya itu, user guide-nya itu juga yang menurunkan, yang buat adalah dari pabrik Honda. Itu logika mudahnya begitu. Nggak mungkin kita pakai dari user guide-nya Suzuki kalau merek motornya Honda. Maka agama sesuai dengan fitrah manusia, dimanapun, kapanpun, siapapun menjalankan Islam itu bisa, asal dia masih namanya manusia. Asal dia namanya masih manusia, dimanapun, kapanpun bisa menjalankannya. Contoh syariat yang yang mudah, ya, sholat. Kapanpun, dimanapun kita bisa sholat. Sampai yang paling susah, apa yang paling susah? Wudhu. Kapanpun, dimanapun kita bisa wudhu, karena ketika tidak ada air, ada alternatif namanya tayamum. Maka sesuai dengan fitrah manusia, dimanapun, kapanpun bisa dijalankan. Yang lebih susah lagi misalkan hukum rajam. Kenapa orang berzina itu tidak disetrum saja? Ya nek wis enek setrum gitu. Kalau dulu belum ada setrum, lengar nyetrum piye? Apa? Dirajam. Dirajam itu apa? Dilempari batu kecil-kecil itu. Di muka bumi ini kira-kira ada ndak tempat yang nggak ada batunya? Ada semua. Di Indonesia, di luar Indonesia ada batunya semua, bisa dijalankan. Ya. Karena agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an atau aturan-aturan yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi sunnah-sunnah Rasulullah itu cocok sesuai dengan fitrahnya manusia. Lanjut, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Islam menjadi petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara yang batil dan yang hak. Ini kita masih berbicara di paragraf kedua, ya. Jadi masih banyak ini. Yang keenam, agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Maka dalam Islam dikenal ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas.
Berat mana hubungan antara manusia dengan manusia, apa manusia dengan Allah? Berat mana? Berat manusia dengan manusia. Kalau kita berhubungan dengan Allah, Allah itu maha penyayang, ya kan? Allah itu maha pengasih. Jadi kalaulah kita salah, ya, langsung saja kita istighfar, mohon kepada Allah diberikan ampunan, pasti diberikan ampunan. Tapi ketika hablum minan nas ini beda, ini berat, lebih berat. Belum tentu ketika kita punya salah terhadap manusia, kemudian kita minta maaf, kita akan diberikan permohonan maaf, itu belum tentu. Maka ya, ada aturan-aturan khusus di dalam Islam ini yang mengatur bagaimana kita hubungannya dengan Allah dan dengan manusia. Nanti di forum-forum yang lain yang kita pelajari bagaimana kita hubungan dengan tetangga dekat, dengan tetangga jauh, dengan teman dan seterusnya. Kemudian poin yang ketujuh masih dalam paragraf yang kedua adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Dan tidaklah kuutus kamu Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi inilah Islam yang perlu kita kenal. Ada 7 poin ini kalau menurut PHIWM. Ya. Inilah Islam yang perlu kita kenal, yang ada 7 poin menurut PHIWM. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di paragraf yang ketiga. Ya. Setelah kita berislam dengan 7 poin atau 9 poin tadi ya, ada 9 atau 7 poin ya. Diharapkan ketika kita sudah mengakui bahwa Allah lah yang mensyariatkan, menurunkan Islam kepada manusia dan seterusnya tadi, sampai kemudian Islam adalah rahmatan lil alamin. Setelah kita menjalankannya, diharapkan nanti kita memiliki beberapa hal ya. Yang pertama, kita sadar bahwa landasan hidup kita adalah tauhid kepada Allah. Karena tadi syara'alakum ya minad-dini ma wassakum dan seterusnya tadi ya. Diperintahkan oleh Allah, sudah diwasiatkan kepada kalian para nabi yang kemudian menyampaikan kepada manusia. Harapannya manusia itu punya sifat atau punya tauhid yang benar kepada Allah saja. Ya. Kemudian yang kedua, sadar akan kewajibannya, perannya di bumi ini untuk apa ya, dan seterusnya. Ini poin-poinnya, penjelasannya ada di sini ya. Penjelasannya di sini. Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna ya. Agama yang sempurna. Nggak usah nyatet, nanti tak kirimi filenya ya. Nanti filenya kita kirim ke antum lewat panitia nanti ya. Ini harus nyatet ya apa-apa ya, enggak apa-apa ya. Karena kata Nabi itu, ikatlah ilmu itu bil kitabah, dengan mencatat ya. Jangan ngaji itu jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Nanti sampai di rumah apa mau materi ini lupa gitu ya. Jadi pernah ada satu perumpamaan, tahu kera? Kera itu kalau nyari belalang bawa tas kresek enggak? Enggak. Kera itu kalau nyari belalang, nangkep belalang satu belalang ini dia sembunyikan di bawah ketiaknya. Gitu. Kemudian nangkep belalang lagi, dapat 2. Disembunyikan lagi di bawah ketiaknya. Padahal pas buka ketiak tadi yang satu tadi apa? Terbang. Gitu. Berkali-kali rumangsane ning nggon kelek iki wis kebak walang. Sampai di rumah dibuka, loh kok Gur
siji liyane mabur gitu. Nah, jadi kalau ngaji ya, walaupun nanti ada share-sharean file ya. Kalau misalkan antum mantep ya nyatet rapopo ya. Nyatet rapopo. Cuman jangan terlalu nanti malah kehilangan momen yang ada di sini ya. Sing iso dicandak wae nyatet gitu. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah ya, ketika kita berbicara tentang ya dengan berislam, maka harusnya seorang muslim itu memiliki pemahaman yang baik. Salah satu di antaranya dia memiliki pemahaman tentang Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Ingat, Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Bukan Islam adalah yang paling diridhoi Allah, bukan ya. Bukan Islam agama yang paling benar, bukan. Islam adalah agama yang diridhoi Allah, cukup. Islam adalah agama yang benar, cukup. Kenapa? Kalau kita kasih kata paling di depannya, berarti ada Islam, ada agama yang tidak paling diridhoi, tapi hanya cukup diridhoi Allah. Islam yang benar, agama yang benar, tidak. Ya, tidak ada agama kecuali Islam. Ya, maka Islam itu bukan agama yang paling benar, tetapi Islam agama yang benar. Kenapa? Karena yang lainnya salah. Islam itu agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Yang lain tidak diridhoi gitu. Maka ini hanya pemakaian kata saja, kalimat saja. Maka Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna, tidak paling sempurna tapi yang sempurna. Kapan penyempurnaan itu? Ketika Rasulullah menerima wahyu terakhir. Saat apa? Haji wada. Al-yauma akmaltu lakum, itu yang merah-merah itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu bentuk ya, bahwa Allah itu sudah menyempurnakan Islam ini. Maka antum mau cari aturan apa saja di dalam Islam, ada yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Mau cari aturan apa? Ya. Aturan apa kira-kira? Di sini sudah ada yang menikah lebih dari satu enggak? Katanya nyunah katanya. Memang satu tidak nyunah. Kalau nikah satu itu nyunah apa enggak? Nyunah. Kalau antum bilang tidak nyunah, berarti antum bilang Rasulullah selama 28 tahun tidak nyunah. Karena istrinya hanya satu, siapa? Khadijah. Kemudian kalau misalkan ada yang duda, jomblo ya, tapi udah pernah nikah. Rasulullah pernah menduda enggak? Pernah, walaupun hanya sebentar. Pernah. Ya, pernah. Setelah itu Rasulullah menikah lebih dari 2, lebih dari 1. Nah, maka aturan apapun dalam Islam itu ada. Joko yo eneng aturane, duwe bojo siji yo eneng aturane, duwe bojo akeh yo eneng aturane, duda yo eneng aturane gitu. Dodolan yo eneng aturane. Maka kata Allah, firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa yang di uswatun hasanah hanya Rasulullah dan Nabi Ibrahim? Ya. Karena Rasulullah itu bisa dijadikan contoh sempurna bagi siapa saja. Antum menjadi rakyat jelata, Rasulullah pernah jadi rakyat jelata. Jadi nek jadi rakyat jelata ya nyontoh Nabi. Antum jadi pejabat, Rasulullah pernah jadi pejabat. Jadi nek jadi pejabat nyontoh Nabi. Nabi pernah buruh, Nabi pernah bekerja dengan orang lain, Nabi pernah jualan, ya. Nabi pernah ngembala. Artinya semua proses kehidupan manusia ini pernah dialami oleh Rasulullah semuanya. Maka itu yang menjadikan Islam ini menjadi sempurna. Menjadi sempurna.
Contohnya siapa? Nabi. Ya. Coba antum pengen jadi apa? Ada contohnya dalam diri Rasulullah itu. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa yang dibuat uswatun hasanah oleh Allah itu Rasulullah? Ya tadi, karena semua kehidupan Nabi itu bisa dicontoh oleh umatnya. Dadi sugih nyontoh Nabi, Nabi yo pernah dadi sugih. Wong melarat iso nyontoh Nabi, soalnya Nabi yo pernah jadi orang miskin dan seterusnya. Coba kalau yang diperintahkan Allah itu untuk meniru itu Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu baru lahir cenger wis anake raja, sudah menjadi kandidat jadi raja. Kenapa? Anaknya siapa Nabi Sulaiman itu? Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu menjadi raja. Ya. Begitu besar sedikit diajari oleh Allah, bisa ngomong dengan binatang, bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan jin. Nek kon nyonto Nabi Nabi Sulaiman susah. Basa Jawa basane dhewe ra bener kok basane kewan gitu kan. Susah kita ini. Apalagi kalau sudah sampai nikah. Nabi Sulaiman itu istrinya 99. Si Jie bingung. Ya. Maka Rasulullah lah yang ditunjuk oleh Allah menjadi uswah hasanah yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, kemudian lanjut masih di paragraf yang ketiga. Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki landasan hidup tauhid kepada Allah. Ya. Kemudian poin yang keempat, ya, peran kita dalam kehidupan diturunkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hanya ngabekti, hanya tunduk pada Allah saja, enggak usah neko-neko. Jadi ketika kita berada di kehidupan dunia ini enggak usah neko-neko. Pengen boleh, tapi kalau enggak kesampaian enggak usah putus asa. Ya. Karena yang terjadi atas kita, entah itu membahagiakan, entah itu menyedihkan, entah itu kita harus bersyukur atau kita harus bersabar, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ukurannya, jamnya, waktunya, nggak ada yang keliru. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kecuali kalau antum pengen ada perubahan, berdoa. Karena hanya doa yang bisa mengalihkan rencana Allah menjadi dikompromikan dengan keinginan antum. Namanya doa. Maka ketika kita sadar bahwa kita ada di dunia ini, maka peran kita adalah menjadi seorang hamba beribadah. Dan yang kelima, ya, kita menjalankan peran menjadi wakil Allah di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wa id qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata-kata, berucap kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mencipta fil ardi khalifah. Di bumi ini adalah khalifah. Allah belum menyebut di situ bahwa manusia, belum menyebut. Karena manusia ini termasuk ciptaan Allah yang ketiga, ya, yang menghuni adanya bumi ini. Yang pertama adalah ciptaan Allah, ya, yang berupa makhluk Allah. Ketika beberapa mufasir itu mengartikan pertanyaan dari para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu beberapa mufasir menafsiri, ya, memaknai tentang pertanyaan malaikat itu. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk, ya, yang akan membuat kerusakan wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Para mufasir itu memaknai bahwa sebelum manusia ini diciptakan, Allah telah menciptakan satu makhluk, ya,
yang senantiasa membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dalam bahasa para mufasir itu ini kanibal, jadi memakan bangsanya sendiri, saling memakan sehingga tidak lestari, sehingga habis itu. Jadi makhluk yang pertama itu tidak bisa komunikasi, nggak bisa ngomong, tapi saling memakan gitu. Ada yang menafsiri seperti itu dari pertanyaan para malaikat itu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan jin. Dan jin kemudian membuat kerusakan, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk membasmi jin di muka bumi ini. Ya, karena sudah terlalu, maka bersihkan saja dunia itu dari jin, kecuali yang bersembunyi. Maka jin yang bersembunyi itu tidak ikut diangkut malaikat, dibebaskan dari bumi. Dan itulah yang masih bercokol di bumi anak turunnya sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Ya. Penciptaan manusia ini berproses. Ya. Berproses. Dalam Qisasul Anbiya itu diceritakan Allah itu menciptakan manusia itu dari 5 jenis tanah. Hitam, putih, coklat, abu-abu, putih. Hitam, putih, coklat, abu-abu. Satu lagi warnanya apa? Merah. Ya, merah. Jadi warna merah kemudian dimix, dicampur, dan kemudian dibuatlah bentuk sebagaimana bentuk kita, dan didiamkan oleh Allah di surga sampai kering selama 40 tahun. Baru kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Itulah proses ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi. Maka tugas manusia setelah turun ke dunia adalah menjadi khalifah. Tujuannya apa? Meraih ridha Allah. Masih di paragraf yang ketiga. Ya. Masih di paragraf yang ketiga. Untuk mencari ridha Allah serta karunia Allah. Di baris kedua dari paragraf yang ketiga. Baris kedua terakhir, awal baris ketiga. Jadi ketika manusia itu di dunia ini ya hanya itu tugasnya, beribadah dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang berikutnya, Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya. Ada satu zaman di mana seluruh yang tinggal di satu tempat dan satu waktu itu menjalankan seluruh syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya. Kapan itu terjadi? Adalah di zaman para sahabat. Maka Rasulullah menyebutnya sebagai khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik kurun itu adalah qarni, zamanku, kurunku. Kenapa? Karena Islam benar-benar diimani, difahami, dihayati, diamalkan oleh semuanya yang ada, yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Diamalkan oleh seluruh sahabat. Tetapi jangan bayangkan di zaman Nabi itu di Madinah itu juga tidak 100% Muslim penduduknya. Ada beberapa di antara penduduk Madinah itu yang masih berafiliasi kepada Yahudi, masih berafiliasi kepada Nasrani, tidak mau menerima ajaran Islam ada, tapi terikat kontrak, terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang disebut sebagai piagam Madinah. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau nanti protes dan seterusnya akan diusir oleh Rasulullah SAW, ya, akan diusir. Nah, ketika para sahabat itu menemukan kehidupan yang sempurna dengan cara menjalankan syariat Islam, maka kita ketika kita ingin mendapatkan kehidupan ya yang sempurna, kehidupan yang Islam kafah benar-benar dan bisa dirasakan kelembutan Islam, kesempurnaan Islam itu satu-satunya cara adalah
kita menjalankan seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita coba, kita jalankan. Insya Allah minimal untuk diri kita, insya Allah kita akan tenang. Ya. Insya Allah kita akan sakinah. Lanjut yang poin ke-8. Ini yang terakhir. Dengan beragama Islam maka setiap muslim ya, itu akan merasakan penuh ketundukan atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam yang benar, itu pasti dia merasakan ketundukan atau penyerahan diri, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika para sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menyiarkan agama Islam itu, ketika ketemu dengan orang, perintahnya apa? Aslim taslam. Ya. Aslim, masuklah Islam. Taslam, maka kalian akan selamat. Ya. Masuklah Islam, maka kalian akan selamat. Tunduklah kalian, serahkan diri kalian kepada Allah, maka kalian akan selamat. Jadi para sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menyiarkan agama Islam itu biasanya seperti itu. Aslim taslam, fayu'tikallah ajru, ya, maka engkau akan diberikan oleh Allah pahala, begitu. Jadi ketundukan dan penyerahan diri. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin ya, kita jalankan itu semua sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini baru sampai paragraf yang ketiga di awal, tapi nanti pesannya kalau sudah jam 8 kurang seperempat dibuka pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan koreksi atau menambah keterangan yang saya sampaikan tadi. Apa yang saya sampaikan ini bisa ditangkap enggak? Bisa ya? Oke. Ya, bisa. Oke. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak ada kita teruskan. Monggo. Hukum ridallahu fi ridal walidain itu ya. Jadi agama Islam ini bukan paling, tapi satu-satunya yang diridhoi oleh Allah ya. Inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang sah di sisi Allah ya. Tapi agak berbeda dengan tadi hadis tadi, ridallahu fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtil walidain. Ketika kita diridhoi oleh orang tua kita, kita pasti diridhoi oleh Allah. Itu iya. Gitu. Bedanya apa? Maksudnya antum gitu. Bedanya apa? Antara kalau kita diridhoi oleh orang tua pasti diridhoi oleh Allah. Kemudian dibandingkan dengan apa tadi? Agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah. Ya beda itu. Kalau keridhaan orang tua itu terkait dengan muamalah kita dengan orang tua, ya. Tetapi kalau agama ini adalah hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah mengatakan ridallahu fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtil walidain, itu begini.
itu tujuannya adalah mengangkat bahwa derajat orang tua itu seakan-akan seperti gitu. Seperti Gusti Allah. Itu adalah bentuk penekanan dari Rasulullah supaya kita itu benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dalam bahasa Jawanya itu Gusti Allah katon. Tahu artinya? Gusti Allah yang kelihatan itu ya orang tua itu. Jadi kalau antum pengen tahu kira-kira Allah itu paling ridho marang awake dhewe apa ora, tanyakan kepada orang tua kita. Kira-kira jenengan iki ngridhoi kula napa mboten nggih Bu nggih. Kula nek ngeten-ngeten wis tak ridhoi lek berarti Allah meridhoi. Tapi catatannya adalah persoalan yang atau perkara-perkara yang benar, yang baik. Bu, kula ajeng maling jenengan ngridhoi mboten gitu. Oh tak ridhoi le dadi maling gegeduk. Nah, itu enggak, beda gitu ya. Beda. Ada catatannya di situ ya. Jadi kalau ridallahu fi ridal walidain itu adalah sebenarnya itu adalah bagaimana Rasulullah itu mengangkat, memberikan derajat orang tua, memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang tua itu adalah seakan-akan seperti Allah yang harus kita bekteni, yang harus kita dengar setiap nasihatnya, yang harus kita lakukan setiap dawuh-dawuhnya. Gitu ya. Nah, sementara inna dina indallahil Islam itu terkait dengan akidah, dengan keyakinan bahwa hanya Islam itu yang kanggo ya berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngoten kira-kira penjelasannya? Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, monggo. Kalau nggak ada dilanjutkan. Monggo. Mazhabmu apa? Oh, manhaj. Ah. 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 Ngajine ning ndi, Mas? Kancane jenengan. Salafi bukan? MTA. Klaten. Oh ya. Lanjut. Ah. Iya. J. Kita sebagai seorang Muhammadiyah kalau ditanya manhajmu apa? Manhajku Quran dan Sunnah makbulah. Kita mengambil dari Quran dan Sunnah makbulah. Sunnah saja ada katanya makbulah. Apa makbulah itu? Sunnah sahihah. Itu manhaj kita. Ya. Maka kalau manhaj di Muhammadiyah itu dituangkan dalam keputusan tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau kita ngikut keputusan tarjih itu sudah pasti sesuai dengan Quran dan Sunnah makbulah. Ya. Sunnah makbulah itu sunnah yang sahihah, tidak sak-sae sunnah gitu. Ya, maka kalau kemudian ditanya manhajmu apa? Manhaj saya adalah Quran dan Sunnah al-makbulah yang kemudian dituangkan dalam keputusan tarjih Muhammadiyah. Nanti nek cek kurang, tapi carane membuat satu manhaj itu yang dikeluarkan oleh tarjih itu
nanti akan kita jelaskan di beberapa waktu yang akan datang. Tapi ini cuplik dulu enggak apa-apa. Bahwa ketika majelis tarjih itu mengambil satu keputusan, maka dia menggunakan 3 pertimbangan. Satu namanya pertimbangan atau mansad atau pemikiran ya, namanya bayani. Ya. Bayani itu artinya setiap keputusan yang diambil menjadi manhajnya Muhammadiyah itu adalah bersumber dari Quran dan Sunnah makbulah. Maka namanya bayani. Bayan, penjelas. Dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Tidak itu saja, kemudian didukung dengan burhani. Apa burhani? Didukung oleh ilmu pengetahuan. Maka kalau bisa dikatakan bayani itu namanya ayat-ayat kauliyah, kaulnya Allah dan sabda Rasulullah. Kalau burhani itu ayat-ayat kauniyah. Itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu kalau mau menentukan ini halal atau haram, tidak cukup dalil saja, tapi harus mendatangkan ahlinya, ahli di bidang itu. Contoh misalkan ada pertanyaan, tape ini haram atau halal mas? Tape itu halal apa haram? Padahal ada tape ketan itu loh kan, kadang metu cairan itu diombe oleh orang itu. Sama toh dengan cara membuat arak toh. Nah, untuk menentukan ini halal apa haram tidak cukup dengan dalil kalau di Muhammadiyah. Datangkan ahlinya. Ahli apa? Kimia. Iki kira-kira halal apa haram ya? Diteliti oleh ahli kimia. Oh, ini kalau dalam ilmu kimia belum sampai ke tahap namanya alkohol. Karena rantai karbonnya belum cukup. Ini ada yang jurusannya biologi atau kimia. Jadi dulu ada waktu SMA itu kan ngapal kayak butanol, propanol, terus apa lagi itu. Nah itu kan ada tingkatannya. Yang bisa jawab siapa? Ini termasuk haram atau halal? Ahlinya, gitu. Siapa ahlinya? Ya profesor di bidang itu. Gitu. Oh ini rantai karbonnya belum cukup disebut alkohol. Jadi kalau diminum masih boleh. Itu yang bisa jawab adalah ahlinya. Ya. Nanti kalau kemudian terkait dengan budaya lokal, dengan budaya kekinian dan seterusnya, maka Muhammadiyah menyertakan yang ketiga ini syaratnya, namanya irfani. Irfani itu menyertakan hati. Jadi Arab nentokne halal apa haram setelah ditemukan dalilnya, setelah ditemukan ilmunya, maka butuh rasa. Ya, rasa. Irfani itu yang sering berbicara tentang irfani itu biasanya ahli sufi ya, yang main perasaan. Jadi perlu insting, ya, perlu pendekatan dengan bahasa hati, itu namanya irfani. Maka di Muhammadiyah ketika menentukan ya halal haram, boleh tidak, itu tidak hanya zaman Nabi ki reneng berarti haram, zaman Nabi eneng berarti halal, enggak cukup itu kalau di Muhammadiyah. Nah, maka banggalah jadi orang Muhammadiyah. Ada kan di sebagian orang Islam itu hanya membuat tabel gini, ya, membuat tabel. Misalkan apa? Satu kasus, zaman sekarang ada, zaman Nabi tidak ada, bid'ah. Gitu ya. Zaman sekarang ada, zaman Nabi ada, tidak bid'ah. Enggak cukup itu, ya, enggak cukup seperti itu dalam pengambilan keputusan. Maka manhaj Muhammadiyah itu adalah Quran dan Sunnah al-Maqbulah, didukung oleh manhaj tarjih dengan bayani, burhani dan irfani tadi. Nah, gitu. Ya. Jadi dan ini saya temukan satu-satunya di Muhammadiyah ya. Satu-satunya dalam pengambilan ijtihad, pengambilan hukum itu satu-satunya ini hanya saya temukan di Muhammadiyah. Yang lain tidak pakai model-model kayak gini nih. Paling kalau di NU itu hanya Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, cuman itu. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah dikembangkan. Ya, dikembangkan. Jadi sekarang ini di zaman modern ya,
Sekarang teknologi juga berkembang pesat, maka butuh orang-orang yang lebih mumpuni dalam mengambil sikap dalam hal berfatwa. Bisa dipahami? Oke, nggih. Kita dibatasi waktu sampai jam 8. Gitu. Sudah sampai jam 8 ini 59. Kurang 1 menit. Ya. Oke. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, di titeni kita baru sampai di paragraf ketiga di bagian awal, ya. Di bagian awal. Nanti untuk pekan depan kita lanjutkan ini, ya. Terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat ini. Pribadi muslim, mukmin, muhsin, mutakin dan sebagainya. Ini bahasan kita nanti yang akan datang. Intinya nanti pertemuannya PHIWM ini ada 12 kali. Nanti sing kira-kira iso dirapatkan kita rapatkan, sing ora iso dirapetke yo iki nek iki enggak bisa, ini 43 slide ini yo diomongke sak jam iki ora iso gitu ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan pekan depan kita ketemu kembali untuk melanjutkan bahasan kita di bagian yang kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.